Let's see nanti so many fun facts karena Bapak John ini kan juga suka live TikTok ya. Jadi kalian make sure kalian follow akunnya Bapak John. Ya, yeah, no, it's not the law firmnya. Jadi we can catch the update through them. Kalau misalnya not from Koko RO kan terkenal minim ya kalau untuk update karena Koko RO menjaga untuk kekualitasan case yang sedang dia hadepin. Since belakangan ini kan, jadi pasti nanti yang banyak speak up itu dari tim advocate-nya. Kayak Bapak Mainola. Mainola, kemana Mainola? Bapak Minola, ya kan? Aduh, Bang John LBF ada centang. Iya dong. Udah verified. Karena udah 3 miliar. Kasihan nih adanya CEO jadi keseret, dia padahal diem-diem. Itulah ya kalau misalnya kita lagi fun, ya kan namanya dirubah kan dari Joe menjadi Joseph, ya kan? Karena buang sial dangkal cenah mah begitu. Jadi memang tersangka utamanya dia kan pada waktu girlfriendnya ini gugur di lokasi kecelakaan itu kan. Tapi itu video memang sempat viral, kalian lihat nggak si maaf banget ya dok, bahas dikit ya. Adin itu mukanya sampai dia perbaiki sendiri loh diginiin. Itu memang pernah viral dulu di TV guys, Dok Cin baru ingat. Jadi mereka berdua itu habis clubbing gitu kan. Mereka tuh berdua habis clubbing in the very early morning. Dua-duanya lagi tinggi. Driving itu kan si Josephnya ini lagi nyetir. Lagi nyetir. Terus mungkin ya namanya dini hari orang lagi under influence dari alkohol, ya kan? Crash gitu. Tapi sayangnya his girlfriendnya di tempat langsung nggak ada. Tapi kalau misalnya si Josephnya masih survive, it might be dia loncat kayaknya dari mobil. Terus dudukan di pinggir itu kan sempat viral beritanya dulu. Yang ininya mukanya meleleh. Dia sendiri yang ngambil ngebenerin gini sendiri, lagi wartawan lagi ngeliat videonya, ya Allah, dalam keadaan yang lagi gitu, dalam keadaan lagi mabok, nggak, ya Allah, ya nggak gitu. Iya videonya nggak tahu, ada sih pasti kalau kalian search ada, apalagi kan kasus ini naik lagi, adanya jadi ke bawah, ada pasti. Jadi dia masih under influence. Iya, kalian lihat sendiri aja videonya, cari aja mungkin ada, nggak tahu Dokci nggak belum save sih, tapi aku ingat di pinggiran highway gitu kan gini. Ngebenerin pipinya yang pocel. Lagi under influence. Gua nggak tahu itu case-nya resultnya bagaimana, nggak tahu. Ceweknya itu model ya sesama keturunan si warga. Ya, I mean since that maybe itu kan sempat lama tuh case-nya, tapi kayaknya dan juga ya, gue nggak tahu penyelesaiannya bagaimana, kayaknya nggak tahu. Kalian ketik aja di TikTok apa ya? Aku belum search case adeknya, nama lengkapnya CEO aja itu keluar pasti. Koko RO masih di Brownies kah? Nanti kita bisa ngelihat Koko RO siang. Pagi bentar lagi ya kayaknya. Nanti gue lihat, kalau kemarin kan lagi belum. Cewek anak, iya, ceweknya itu mantan model majalah zamannya Aneka. Anak tiri artis Margareta. Iya. Ya, Nissan Juke. Itu kasusnya beresnya gimana sih adanya? Tapi ya obviously dia udah, we talking about that more than, I don't know, more than how long that? It's been a long time, more than 15 years ago, like 16 years ago. How it goes? Damai ya? Membayar ganti rugi. Ceweknya orang kaya karena
mobilnya yang dipakai mobil ceweknya dan dimakamkan di San Diego Hills. I do believe ceweknya juga keluarga kaya karena kan juga kita nggak pungkiri lah, maksudnya keluarganya CEO juga keluarga yang berada ya gitu, jadi it's too obvious lah. Barusan kok RO di live-nya ada julid langsung di spill orangnya. Kok RO itu sebenarnya nggak pernah mau spill ya, netizen yang julid kalau memang tidak nge-spam. Siapa itu yang ngejulit lagi? Ada lagi katanya. Jadi kasusnya ngambang aja hilang gitu. Kayaknya pay deh aku rasa. Cuma kasih ya itulah ya. Ya at least itu bukan at least juga, itu kan satu case yang pelik ya, but satu keteledoran kehidupan masa remaja ya gitu kan, dengan masa yang kelam banget gitu. Ya kalau dibandingkan sama CEO jauh beda lah. Another level kalau CEO mah, ya kan, on another level. Dia sedang main sinetron di dunianya sendiri. Gila, itu jelas kejadian kondisi lagi Mabora. Iya, Amin. Itu sebenarnya udah nggak usah pasal-pasal lagi, udah masalah tentang under influence dari drinking, ya kan? Harusnya juga dipenjerong dong. Maksudnya menghilangkan seseorang juga, regardless siapapun dia, ya kan? And then against regulasi penggunaan kendaraan multiples harusnya kan, but that's hukum Indonesia for you. You just never know, ya kan? Apapun bisa di plot twist and turn, itulah. Ya, I mean they settle up dengan di I don't know how it goes-nya. Karena memang ya pada saat itu kok gue masih ingusan ya kan. Kita juga masih pada ingusan ya, boro-boro mau ngomongin berita, apalagi no sensor lagi. Kalau dulu makan yang lagi bener-benerin kulitnya yang lepas jatuh, yang ada mah kita ganti channel ya kan. RO dijulitin sama fans SW. Begitu dibuka ternyata lagi jualan, RO malah beli produknya. Hah? RO dijulitin sama fans SW. Begitu dibuka ternyata lagi jualan, RO. Seriously? So jadi orang yang ngejulitin ini RO datengin terus nge-CO produknya. Is that what you trying to say? Siapa sih? Ada yang ngerekam gak? Dokcing belum lihat. Jangan-jangan ada lagi yang ngehinanya. Bukan. Adek Dokcing gak mau sekolah. Dia bilang katanya capek. Kalian lihat di list sekolahnya, list 6, 7, 10 anak kagak mau masuk gara-gara upacara. Dia bilang lelah, katanya dibangunin. Aku lelah apaan? Lu capek kemarin apaan? Udah lah, biarin. Magdalena. Magdalena actually cursing di Koko RO or other, bukan dia. Di thread lagi rame nih, kita dibilang ngibul. Udah tahu mah kan dibilang begitu mah, tapi ya udah aja diemin. Tapi kalian hati-hati ya kalau main di thread ya. Mereka kalau misalnya udah julid ngomongnya jahat banget loh. Masa Dokcing di-tag-tagin segala macam video-video, kalimat-kalimat yang gue pikir nggak akan kepake, diajangin untuk menghina gue, ya kan? Dibilang otak udang gue. Konspirasi tentang psikolog, nggak ada ya ngomongin psikolog kayak beginian ya. Terlalu banyak, terlalu berteori ribet, buang-buang waktu. Kita main realistis aja. Bagaimana sakit jiwanya begini, by data, audit, segala macem, huru hara, tonjok menonjok, udah aja begitu. Cuma I'm very curious ya guys ya about the allegation ya, about ngesuspekin SW kalau dia yang run through the whole money yang 3,5 M itu. I don't know is that really true or not, I don't know. I'm not quite sure. Tapi kalau memang
If that true, dalam case TSK-nya Koko RO ini nanti bisa dijerat, bisa ditarik ntar. Chancesnya ada kalau memang seperti gitu. Apalagi kalau udah Bapak Hotman Paris, ya, to Tokyo, ngomong begitu, it might be there is a truth out of it dari hal itu, penjelasannya. But this is still beginning gitu kan, masih wacana-ish. Let's see what's gonna happen. Dokcin si Ratu Hama yang berani membasminya kubu sebelah. Sahar Ratu Hama teh. Thread kalau bahasa lain orangnya asbun dan kocak-kocak deh. Tapi kalau bahasa oh iya. Gila, nih ada nih. Dokcin bilang apa ya di sini ya? Kalau aku bales, mereka ngebalesnya pakai abjad dari A sampai Z. Semuanya keluar. Gue anjir, kata gue mah on another level, ini mah masyarakat sana. Si Patalak masih ada tuh, janda kisut itu. Ada lagi 40 menit lalu guys. Apaan ini? Apaan gue di-tag di sini? Ini meras nih, ada baru nih apa? Kemungkinan ada yang mau meras keluarga pacar baru Sarwenda. CEO lewat NM. Nyai memang napi residivis. Dan benar kata netizen, circle-nya beda jadi susah kenal. Tapi bukan berarti info-infonya salah menurut Elsa Sarif. Gue tuh gak tau ngeliat Elsa Sarif tuh kayak bagaimana ya si pengacara satu itu. Beda jadi susah kenal. Menurut Elsa Sarif sudah rahasia umum Nyai adalah informan polisi. Jadi banyak info-info underground yang mampir ke dia. Seperti kasus yang mungkin di sini kata Dokcin Maya, obrolan ini mengandung dua makna. Lu berarti mengakui, ya kan? Berarti kamu menuduh NM ada pemerasan, tapi di satu sisi lu mengakui ya wahai netizen bahwa NM itu memang benar kan merupakan informan dalam kepolisian. Berarti apa yang terjadi sama CEO? Gak mungkin doang kalau cuma hanya memeras doang mah. Sudah berbekal dengan namanya data-data yang siap untuk diluncurkan. Elsa Sarif si pengacara Elsa Sarif itu punya dendam kesumat loh sama si NM. Kan pernah diginiin ya di acara TV juga kan dulu. Mangga. Jangan salah, kayak pengacaranya, tim-tim sakit hatinya kayak si Dumbolong semua, mereka bukan hanya melihat sisi masalah case, tapi memang punya dendam pribadi dengan untuk kepuasan batin masing-masing loh itu. Iya di acara Hotman Paris kan, ibu. Dari situlah dendam pribadinya semakin edar ya kan. CEO katanya pernah ikut pesta gay di Surabaya. Hah? Oh nggak tahu itu nggak tahu. Yang jelas begini guys, Dokcin bukan namanya mengkotakan ya, tapi namanya Chinese yang ada di Indonesia, yang mix atau lahir di sini. Mereka itu at the end of the day memiliki solidaritas tinggi dibanding dengan kita as Indonesian yang punya mix non-Chinese. Mereka solidaritas. Solidaritas. Sorry. Solidaritasnya tinggi banget. Karena Dokcin pernah beberapa kali sahabat solidaritas. Can you in my position to see too much talking and then you reach the moment but you tongue twist. You reach that moment, you have to pass that moment and it's so hard.
solidaritasnya tinggi banget. Dokcim pernah beberapa kali pacaran sama cewek warga keturunan dan mereka itu jarang mau berkumpul sama warga Indonesian. Mereka lebih apa uh, memilih untuk memprioritaskan mereka. Terbukti Mall Central Park di Jakarta dan Mall Taman Anggrek lah pada saat itu tercipta bukan tanpa alasan, guys. Kalian nggak bakal banyak melihat di Mall Plaza Senayan, ya kan, di Mall Grand Indonesia, ya kan, Plaza Indonesia. Oh, Plaza Senayan masih, atau Sensi banyak warga keturunan. Kalau kamu pergi ke mall-mall daerah CP Central Park, banyak banget. Dan mereka itu seneng namanya kelompok-kelompok. Kalaupun ada apapun itu, terutama tadi yang kalian bilang ada pesta-pesta,